Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ATLM semuanya, kami dari kelompok 12 Politeknik Kesehatan Tanjung Karang jurusan Analisis Kesehatan akan menjelaskan tentang cross-match gel test. Yang pertama yaitu pengertian cross-matching. Cross-matching adalah suatu prosedur untuk mereaksi silangkan komponen darah donor dan pasien. Berdasarkan standar dari American Association of Blood Bank atau IIBB, cross-matching didefinisikan sebagai suatu pemeriksaan yang menggunakan metode yang mampu menunjukkan inkompatibilitas sistem ABO dan adanya antibodi signifikan terhadap antigen eritrosit dan juga menyertakan pemeriksaan antiglobulin. Kecuali tidak tersedia fasilitas, jika tidak ada antibodi yang signifikan pada sampel pasien yang baru atau riwayat pemeriksaan sebelumnya, immediate spin cross-match dapat digunakan untuk mendeteksi inkompatibilitas ABO. Tujuan dilakukannya cross-matching. Tujuan utama cross-matching adalah untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi, baik reaksi transfusi yang bersifat mengancam nyawa maupun reaksi transfusi ringan atau sedang yang dapat mengganggu kenyamanan pasien. Tujuan yang tidak kalah penting lainnya adalah memaksimalkan masa hidup vivo sel-sel darah yang ditransfusikan. Cross-match gel test, metode kolom agglutination test atau yang lebih umum disebut dengan gel test, telah digunakan secara luas menggantikan metode manual atau tube test. Metode gel test memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan metode tabung. Selain menghemat waktu pemeriksaan, prosedur tes juga lebih sederhana dan pembacaan hasil lebih mudah dilakukan. Tidak ada proses pencucian dan penambahan CCC. Kelebihan cross-match dapat digunakan untuk berbagai reaksi imunohematologi, antara lain ABO, RH typing, typing sistem golongan darah lain, dan screening. Selanjutnya yaitu prinsip pemeriksaan. Dapat dilihat pada gambar, di sini adalah prinsip pemeriksaannya. Terdapat gel dan reagennya, terdapat serum, plasma, ataupun sel darah merah, serta lubang tempat bertemunya gel reagen dan serum pasien. Hasilnya ada yang positif kuat, positif lemah, dan negatif. Dari gambar sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsipnya yaitu sejumlah volume substansi sel darah merah dan serum atau plasma dari donor dan pasien dimasukkan ke dalam mikrotub diikuti oleh proses inkubasi dan sentrifugasi. Tahap inkubasi akan memberi kesempatan antigen pada permukaan sel darah merah berikatan dengan antibodi pada serum atau plasma sehingga membentuk aglutinasi. Pada tahap sentrifugasi, sel yang beraglutinasi kuat akan tertangkap pada bagian atas matriks gel, sedangkan sel yang beraglutinasi lemah akan pindah ke bagian bawah matriks gel. Bila aglutinasi tidak terjadi, maka semua sel akan mengendap ke bagian bawah matriks gel. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan. Ada mikropipet, ada sentrifuge, ada tabung reaksi, rak tabung, inkubator, gel test, salin, dan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah sampel darah pasien maupun donor, low ionic strength solution atau LISS, plastic card yang terdiri 6 cup yang mengandung gel di dalamnya. Yang selanjutnya kita bahas yaitu prosedur pemeriksaan. Yang pertama, siapkan 2 buah tabung ukuran 12 x 75 mm dan berikan label. Selanjutnya yaitu tabung pertama diisi dengan 5 mikroliter sel darah merah donor dan ditambahkan 500 mikroliter LISS. Tabung kedua ditambahkan dengan 5 mikroliter sel darah merah pasien dan ditambahkan 500 mikroliter LISS. Beri label pada plastic card, identitas pasien dan nomor donor, serta berikan tanda pada mikrotub mana reaksi mayor, minor, dan autokontrol. Selanjutnya, suspensi sel dari tabung 1 diambil 50 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub dan ditambahkan serum atau plasma pasien sebanyak 25 mikroliter untuk mayor.
Dan selanjutnya, suspensi sel dari tabung 2 diambil 50 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub dan ditambahkan plasma donor sebanyak 25 mikroliter untuk minor. Dan untuk selanjutnya, suspensi sel dari tabung 2 diambil 50 mikroliter, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub dan ditambahkan serum atau plasma pasien sebanyak 25 mikroliter untuk autokontrol. Selanjutnya, sampel dimasukkan ke dalam mikrotub dengan posisi miring. Suspensi sel darah merah dan serum atau plasma dimasukkan tepat pada reaction chamber dalam mikrotub. Plastik cup diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 15 menit. Plastik cup disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 1000 rpm dan baca hasilnya. Untuk interpretasi hasilnya ada positif 4, positif 3, positif 2, positif 1, negatif, dan mixed field. Untuk aglutinasi positif 4 ditandai oleh mengelompoknya seluruh sel darah merah pada permukaan mikrotub dan tidak ada eritrosit di sepanjang mikrotub atau di bagian bawahnya. Untuk reaksi positif 3 ditunjukkan oleh sebagian besar sel darah merah berada pada permukaan gel dan beberapa mulai turun ke bagian bawah gel. Untuk reaksi positif 2, eritrosit didistribusikan di sepanjang mikrotub. Reaksi positif 1, mayoritas eritrosit mengendap pada dasar gel dan sebagian kecil naik ke bagian atas gel. Pada reaksi negatif, seluruh eritrosit berada pada bagian bawah gel. Pada reaksi yang mixed field, sebagian eritrosit ada di permukaan gel dan sebagian mengendap pada dasar gel. Eritrosit yang berada di permukaan gel adalah eritrosit yang mengalami aglutinasi dan yang mengendap di dasar merupakan eritrosit yang tidak mengalami aglutinasi. Kesimpulannya yaitu cross-matching adalah suatu prosedur untuk mereaksi silangkan komponen darah donor dan pasien. Tujuan utama cross-matching adalah untuk mencegah terjadinya reaksi transfusi, baik reaksi yang bersifat mengancam nyawa, ringan ataupun sedang, atau hanya mengganggu kenyamanan pasien. Metode column agglutination test atau yang lebih disebut dengan gel test telah digunakan secara luas untuk menggantikan metode manual. Terima kasih, penjelasan dari kami semoga bermanfaat.